warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil muhazzalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu al-azim wa sallallahu ala bisawab. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Semoga rangkaian ibadah subuh kita menjadi amal saleh dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebelum diri jamaah yang panjang disolat sesaat dengan sausian yang melanjutkan tafsir temati dari minggu yang lalu. Bahwa mutaba'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kewajiban kita dan hak Mustafa. Salah satu mutaba'ah kepada baginda Rasulullah SAW pada subuh yang lalu yakni adalah ketika dalam Taurat dan Injil ditemukan hamba Allah menuntut Nabi akhir zaman, disifati di situ adalah sifatnya yang mulia adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang senantiasa menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk kali subuh ini masih termasuk mutaba'ah kepada baginda Rasulullah SAW. Di saat datang seorang laki-laki an Abdullah bin Sufyan as-Saqafi an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah, datang seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, murni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'daka ya Rasul, perintahkanlah kepadaku dengan satu perintah yang mana perintah itu satu-satunya di dalam Islam yang tidak pernah aku tanyakan lagi setelah hal ini seorang pun kepadamu ya Rasul. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, qul amantu billah, ucapkanlah oleh kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomahlah kalian, istiqomahlah kamu. Qultu fama bagaimana ya Rasul menjaganya untuk istiqomah di sana? Fa'umahu ila lisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat menunjuk kepada lisannya, kamu mampu menjaga lisanmu, menjaga ucapanmu. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu katakan, tetaplah sampai akhir hayatmu. Jamaah semua yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Topik ini diberi judul Teguh dalam Pendirian Islam dan Istiqomah dalam Ibadah. Teguh dalam pendirian Islam
apa yang diyakini, yang dipesankan bagi Rasulullah SAW harus menjadi pendirian dan keyakinan yang mantap, menghujam dalam hati yang dalam, dan istiqomah dalam ibadah. Apa yang dipesankan Rasul, beribadahlah dalam kondisi bagaimanapun, susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, maka istaqimu, istiqomahlah. Istiqomah, asal kata istaqomah yastaqimu, istiqomah, tegak, lurus, tetap, angger, itulah. Apapun yang kita pesankan baginda Rasul dan kita dapati dari penjelasan-penjelasan para kiai, para ulama yang dipesankan, kutipan-kutipan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, intinya untuk mengokohkan keyakinan kita, keimanan kita, untuk lebih meneguhkan agar istiqomah tetap dalam melaksanakan ketaatan, bahkan agar mulia di dalam akhlak. Sahihul akidah, luruskan akidah. Salimul ibadah, luruskan di dalam ibadah. Dan matinul huruf, muliakan di dalam akhlak. Jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Ada 17 keutamaan bagi hamba Allah yang istiqomah. Apakah itu? Salah satunya adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itulah dalam surah Fussilat ayat 30 yang menjadi muqaddimah barusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang sudah mengikrarkan, mengatakan dan meyakinkan bahwa Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Rabb adalah sifat yang dimiliki atau nama dari kita yang kita sembah, itulah Allah. Rabbuna Allah, maka disebut sifatnya dulu adalah Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara dan penguasa. Allah merupakan zat wujud yang harus kita sembah. Apa yang diyakininya, lalu mereka istiqomah, tegak dan lurus, tetap tidak pernah berubah lagi, sehingga keyakinannya tidak pernah terkontaminasi dengan pikiran, keyakinan, khayali, khurafat, lain sebagainya. Lurus dan tegaklah. Apa yang seperti tadi, seorang laki-laki yang datang kepada baginda Rasulullah SAW minta diperintahkan kepada Rasul, maka Rasul mewasiatkan amantu billah sumastaqim. Ikrarkanlah, yakinilah aku beriman kepada, ikrarkanlah, yakinilah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah dalam keyakinan itu sampai akhir hayatmu. Subhanallah, pada ayat Fussilat ayat 30 itu betapa besarnya pahala yang istiqomah. Seperti hanya dipesankan baginda Rasulullah SAW, Allah tegaskan dengan ayatnya bahwa hamba Allah yang istiqomah itu ketika dia dihadapkan dengan tugas akhir hidupnya alias akan kematian, di situ hadirlah malaikat Ajrail. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka datanglah, turunlah malaikat yang menghampirinya, subhanallah, yang menginformasikan alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hai hamba Allah yang istiqomah, jangan takut, jangan
bersedih. Bahkan aku menyampaikan kabar gembira bagimu. Apa itu? Janji Allah yang tidak salah lagi adalah surga. Subhanallah. Dalam hadis dinyatakan seorang yang akan menghadapi kematian itu diperlihatkanlah segala amal yang telah dia lakukan dan diperlihatkan juga tempat yang akan dia huni. Maka di situ seolah-olah diinformasikan oleh malaikat Azrail yang menghampirinya, ngasih tahu kepada hamba, hei fulan, kamu itu telah berakhir tugas di dunia ini. Istiqomah Itu. dan Sehingga diinformasikan, maka dengan akan berakhirnya ini ala tahaku, janganlah takut. teguh dalam pendirian. Dalam hadis, Teguh dalam kuburan itu ternyata istiqomah. hampir 20 kali menginformasikan kepada hamba, hai fulan, ingatlah kuburan, ingatlah kematian. Hanya tidak mendengar saja si tanah yang akan tempati kita itu. Dan itu memang dirahasiakan Allah dalam surah Al-Quran. Antara lain yang dirahasiakan Allah itu kapan kita mati dan di mana akan kita dikuburkan. Sedangkan si kubur itu ternyata sudah memanggil, mengingatkan hampir 20 kali dalam sehari. Cuman kita tidak mendengarnya. Subhanallah. Oleh karenanya dengan ayat ini, hamba Allah yang istiqomah, apa yang telah diyakininya, apa yang telah menjadi kebiasaannya, betapa besarnya janji Allah. Bahkan hamba Allah yang istiqomah yang kedua adalah Allah berikan motivasi lewat malaikatnya yang mulia. Allah takhafu, hai fulan, janganlah takut menghadapi kematian. Padahal baginda Rasulullah SAW di saat akan wafatnya ditanya sama istri, sama Ummul Mukminin dan juga putrinya Fatimah, yang paling sangat berat baginya adalah menghadapi kematian. Bahkan Imam Ali ditanya, wahai Imam Ali, apakah yang berat itu? Yang berat menghadapi kematian. Dan apa yang lebih berat lagi? Yang lebih berat adalah menghadapi adab di dalam kubur. Sebab kalau di dunia ini beramal tidak dihisab, sedangkan kalau sudah dikubur tidak bisa menambah amal dan terus dihitung, terus dihisab. Karena itulah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah, inilah kemuliaan dengan memiliki keteguhan dan pendirian dalam Islam, termasuk istiqomah dalam ibadah. Satu, Allah memberikan pahala yang besar adalah surganya Allah. Yang kedua, diberikan motivasi di saat akan wafat, seolah-olah pulang yang sekarang kamu mau wafat, mau meninggal, Allah tahu, janganlah kamu takut, karena kamu adalah ahli istiqomah. Kamu setiap hari dan setiap saatnya senantiasa berpegang teguh apa yang dipesankan baginda Rasulullah SAW. Allah tahu, janganlah takut. Yang kedua, wala tahzan, janganlah bersedih. Oh, bagaimana tidak sedih dengan istri berpisah, dengan anak, sanak famili, keluarga, termasuk kebiasaan hidup di dunia dan kenikmatan, semuanya akan sirna, akan berpisah. Maka Rasul senantiasa memesankan, sering-seringlah diingatkan dengan sesuatu yang akan memisahkan kelezatan dan kenikmatan. Apakah itu? Adalah maut. Makanya para sahabat di saat pengajian seperti begini, sahabat Ansar menghitung-hitung dia ikut pengajian dengan Rasul, bahkan bertanya, wahai Rasul, man aqyasunna, siapakah wahai Rasul hamba yang cerdas itu? Maka Rasulullah menyampaikan,
Al-aqyas may yaksir dzikrullah. Yang cerdas itulah orang yang banyak mengingat akan kematian dan dia banyak mempersiapkan dengan amal-amal untuk bekal setelah kehidupan. Setelah kehidupannya habis akan masuk, karena maut itu berpisahnya raga dari rohani, pisah dari jasad ini, jasad kembali kepada bumi. Roh akan melanjutkan hidupnya di alam barzah sampai kapan? Sampai yauma yub'atsu man fil kubur, sampai dibangkitkan lagi menjelang hari kiamat. Maka kata Ibnu Qayyim, roh itu ada roh yang mendapatkan nikmat kubur, ada roh yang mendapatkan azab kubur. Roh yang mendapatkan nikmat kubur bisa berjalan berkeliling bertemu dengan orang-orang yang saleh. Roh yang mendapatkan azab kubur itulah roh yang dipenjarakan sehingga setiap saatnya dia hanya merasakan merintihnya azab kubur. Subhanallah. Ini diinformasikan oleh malaikat kepada hamba Allah yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian sedih menghadapi kematian, janganlah juga takut meninggalkan keluargamu. Maka lihatlah, diperlihatkanlah dengan janji Allah surganya. Dan itu adalah janji Allah, la tukhliful mi'ad, janji Allah tidak akan salah lagi. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, bahwa keutamaan dari istiqomah itu amalan yang dicintai Allah. Ternyata istiqomah itu adalah khairul amal adwamuha. Sebaik-baiknya amal yang dicintai Allah adalah yang dawam, yang kontinu, yang terus menerus, walau qalilan. Hadirin, isi kita karena umur kita senantiasa bertambah hitungannya, itu bukan berarti akan bertambah kuat, tapi sel-sel yang ada pada fisik kita itu kalau menjelang usia kita bertambah, sebagian akan mati. Karena itulah jangan heran kalau semakin umurnya tambah, kulit juga semakin keriput, tulang juga semakin linu, karena sel-sel itu adalah mulai mati. Ya. Lalu bagaimanakah agar tetap kita bugar? Maka banyaklah bergerak, senangkanlah jiwa, banyaklah bergaul, banyaklah beramal, jangan diam. Gerakkanlah fisik supaya fisik kita tetap sehat. Bahkan Rasul senantiasa mencontohkan dengan doa, Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Setiap saat senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan sehat wal afiat. Sehat itu fisiknya tidak kena penyakit, afiat itu dengan sehatnya tetap melaksanakan ibadah. Subhanallah. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, fisiknya gede kekar, tapi untuk melangkah ke masjid tidak mampu. Tidak mampu. Kalau lari pagi sekian kilo mampu, tapi untuk melangkah ke masjid tidak mampu. Ini tidak afiat. Maka dikatakan sehat walafiat. Kata Rasul adalah fisiknya tidak atau jauh dari musibah penyakit. Dan yang kedua, saat dia ada kesempatan itu digunakan untuk ibadah, baik ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh sholat, zakat, puasa, haji. Ghair mahdoh membantu, menolong, mengantarkan keluarga, mendidik keluarga, itu semua adalah nilainya dalam bentuk ibadah. Karena itulah hadirin, kalau kita sudah terbiasa, oleh karenanya yuk kita sama-sama untuk senantiasa melestarikan sunnah Rasul. Satu, tahajud. Kedua, tilawah Quran. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang ketiga, hadir di majelis taklim seperti ini. Kemudian yang kelima, sholat duha jangan ditinggal. Yang keenam, tengok orang yang sakit atau tengoklah orang yang meninggal dan doakanlah. Dan yang ketujuh, senantiasa berderma bersedekah.
Itu 7 macam merupakan sunatul yaumiyah Rasul, kebiasaan yang dilakukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Bapak terbiasa kalau melaksanakan sholat tahajud umpamanya 10, umpamanya karena mungkin witirnya sudah setelah pada Isya langsung witir, tinggal tahajudnya, tinggal sholat hajatnya. Tiba-tiba Bapak merasa puyeng atau waktunya mepet, yang biasa itu Bapak senantiasa istiqomah dalam tahajud itu, pada satu saat lalu Bapak cuma bisa 2 rakaat atau 4 rakaat, maka karena sudah istiqomah maka Allah mencatat amalan orang itu 2 rakaat dicatat tetap istiqomah sama dengan 10 rakaat. Itulah amalan yang dicintai Allah. Karena orang itu sudah istiqomah. Karena itulah bagi yang fisiknya masih muda, umurnya masih muda, masih kekal, kalau dikatakan bercita-cita umurnya panjang, maka biasakanlah untuk membiasakan amalan-amalan yang mulia. Sholat berjamaah, tahajud. Karena semakin tua itu bukan semakin kuat, kemalasan muncul, mengeluh karena sakit fisik, karena itu dan ini, kesibukan sebagainya, maka ini muncul. Bahkan kalau sudah senior usianya, kurang tidur teh lumayan puyeng, dan itu akan menambah spirit atau mengurangi spirit dalam melaksanakan ibadah. Karena itulah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah, jagalah amalan istiqomah. Walaupun itu tidak lengkap, artinya yang biasa kita 10, tiba-tiba pada saat itu kurang ke 10, insya Allah Allah akan mencatatnya utuh dan tetap. 4. Keistimewaan amalan istiqomah itu antara lain bahwa istiqomah akan mendapatkan jalan yang lurus sampai akhir. Ini makanya Bapak suka berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul. Itulah dengan istiqomah maka terus sampai akhir hayat pun kita melakukan kebaikan, dan itu akan dituntun oleh Allah. Makanya Rasul senantiasa mencontohkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu mudah, petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Ya, waktu kok ketakwaan, amal soleh yang terus menerus menempel, baik dalam kondisi sehat ataupun tidak, terus wal afafa, dan dia mampu menjaga dari sesuatu yang tidak baik dengan manusia, wal ghina, dan dia tetap hanya menyandarkan bahwa yang kaya itu Allah, artinya tidak berharap kepada manusia. Allah al-Ghaniyyu, sedangkan dirinya dititipi harta itu hanya titipan. Sampai Rasul katakan laisa ghina illa mal, yang kaya itu bukan terlihat dari hartanya, walakin ghina nafsi, tapi yang kaya itu adalah hatinya. Artinya dia memiliki apa yang Allah titipkan. Waduh, senantiasa dia ghina nafsi, kaya dirinya, sehingga mudah sekali untuk berderma, mudah sekali untuk menolong orang yang susah, membantu orang yang lemah. Di antara 17 keistimewaan hamba Allah yang istiqomah pada subuh ini baru saya sampaikan 5 poin. Dan yang kelimanya adalah mendapatkan motivasi dari Allah, termasuk dilapangkan rezekinya. Antara lain hamba Allah yang motivasi saat akan menghadapi kematian pun, la takhaf wa la tahzan. Wahai fulan, dengan istiqomahmu melaksanakan ibadah sejak muda kamu sampai tua ini,
mendapatkan ilmu petunjuk sehingga amalanmu yang soleh ini dijaga terus, maka malaikat Azrail menyampaikan, la takhafu, tongsieur menghadapi. Hadirin, Imam Al-Ghazali menjelaskan, seringan-ringannya orang yang dicabut nyawa itu bagaikan duri, pohon atau ranting yang berduri itu, yang durinya berlawanan arus, digorokkan dengan tenggorokannya lalu ditariklah, didudut tersudah yang berlawanan arah, itulah seringan-ringannya ditariknya. Makanya dalam surah An-Nazi'ah wan-Nazi'ati ghurqa wan-Nasitati nasra, ada yang rohnya ditarik dengan paksa oleh malaikat Azrail, keluarkanlah. Inilah orang yang dipaksa mengeluarkan rohnya, itulah orang-orang kafir karena dia tidak mau mati, tidak mau mengeluarkan. Berbeda dengan hamba Allah yang Allah utus kepadanya, wan-Nasitati nasra, aduh lemah lembut. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang lemah lembutnya bagaikan seseorang yang narik rambut dari tepung. Tepung di wadah ada rambut ditarik, mudah susah, mudah. Demikianlah mudahnya orang yang mendapatkan pertolongan Allah, yang lemah lembut. Kata Imam Azrail, jangan takut. Lemah lembut si malaikat itu menarik rohnya bagaikan menariknya rambut dari tepung. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam doa kita pun senantiasa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna najwa illa waziyal karim ya Rabb. Permudahlah kami dalam sakaratul maut dan mendapatkan ampunan Allah sebelum kematian, diterimanya tobatnya, selamat dari hisabnya, selamat dari adab Allah, dan mendapatkan nasib yang mulia adalah jannahnya Allah. Dengan hamba Allah yang istiqomah, itulah janji Allah bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Sampaikanlah kabar gembira dengan surganya Allah allati kuntum tu'adun, itu adalah yang sudah dijanjikan Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak, sehingga kita bisa menjaga amalan-amalan harian yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, sehingga akhir hayat kita adalah dengan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hamda syakir hamdan na'amin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa zikril karim wa 'azimi sultan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna najwa ila wazhikal karim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa limasyaykhina wa li ikhwanina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.